dipinang ya itu setiap 5 tahun sekali secara reguler. Itu harus ada seperti itu. Nah, KPRI sendiri ya, ingin merubah mindset itu. Kalau dulu itu bicara politik itu selalu memecahkan atau politik itu jahat, sekarang bagaimana berpolitik itu menyatukan, ya, politik integritas, ya, menyatukan anak bangsa. Walaupun bangsa kita ini tidak semuanya warga masyarakatnya ini melek politik, ya, tentunya ini menjadi PR kita bersama. Nah, itu dia. Dari orang-orang yang melek politik, ya, ini menjadi PR kita bersama untuk memberikan transformasi ilmu pengetahuan kepada warga masyarakat kita yang masih belum melek politik. Indonesia ini, khususnya dalam hal kepemiluan, kita ini dalam pemilu ini yang diurus dua, ya, dua dunia nyata dan dunia maya. Ribetnya, susahnya itu lebih susah dunia maya ngaturnya. Kalau dunia nyata itu masih mudah. Kemarin ini kan ribut-ribut rame-rame itu kan sumbernya dari dunia maya sebenarnya. Kan gitu. Medsos dan lain sebagainya. Atau ribut pas ketemu juga nggak ribut-ribut amat juga, biasa saja. Tapi di medsos saja perang medsos yang rame. Nah, ini menjadi bagian tugas kita bersama, ya, sebagai pilar demokrasi. Partai politik itu bagian dari pilar demokrasi, termasuk media. Media itu pers, ya, bagian dari pilar demokrasi. Untuk bagaimana kita membangun politik kepemiluan, politik demokrasi yang mencerdaskan, pemilu yang menyatukan, bukan yang memecahkan. Saya kira itu jawaban singkat. Untuk selanjutnya mungkin di forum-forum yang lain ya terkait dengan bicara kita demokrasi. Saya sangat setuju dengan Pak Sindu tadi. Ya, intinya kita ingin bersama-sama. Apalagi kita ini kan bicaranya DKI Jakarta. Bicara DKI Jakarta ya ada di tangan kita semua. Kalau kita ingin DKI Jakarta sukses, ya kan? Ya kita harus ikut mensukseskan, gitu. Karena tanpa ada kerjasamanya dari Bapak Ibu pimpinan partai politik, stakeholder, ya, dari kepolisian, dari pengawasan pemilu, dari teman-teman misalkan KIP, KPI dan lain sebagainya, ini tentunya banyak kekurangan, ya. Tapi dengan adanya kerjasama, ada kebersamaan, saya sangat yakin, ya, kita semua di sini menginginkan pemilu kedepannya sukses. Saya kira itu. Nah, dari teman-teman partai buruh, data sampling ini sudah ada rumusnya. Terus terang saya bukan orang ahli statistik, Mas. Tapi untuk metode yang dibuat itu sudah ada di aturan di PKPU 4. Nah, teknis bagaimana untuk rumusnya itu ada di dalam PKPU 4 itu ada. Ya, tabelnya juga rumus untuk menentukan sampling itu juga ada. Sangat banyak juga ini penjelasannya. Di PKPU 4 lampiran 28. Metode verifikasi faktual keanggotaan itu ada rumus secara umumnya. Kemudian kenapa munculnya itu kalau anggota itu 1000, yang di sampling itu 278, itu ada rumusannya. Dan itu KPRI yang menentukan seperti itu. Itu ya, Mas. Kemudian terkait dengan data keanggotaan ini basisnya itu adalah KTP, bukan domisili. Sama kayak DPD kita atau data pemilih kita, itu basisnya adalah KTP. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun, tadi dicontohkan di Jakarta Utara, tapi KTP-nya masih Jakarta Timur, ya dia terdaftar sebagai warga atau pemilih di Jakarta Timur, terdaftar sebagai anggota di Jakarta Timur, bukan di Jakarta Utara domisilinya. Gitu. Karena basis keanggotaan itu adalah alamat yang ada di IKTP. Sama termasuk basis nantinya menjadi pemilih. Seperti itu, ya. Jadi jangan heran, dan dari sekarang saya sampaikan, kalau nanti ada anggotanya yang merasa tidak terdaftar,
ya sesuai dengan domisili, itu cari alamat KTP-nya ada di mana. Seperti itu. Kemudian ya, verifikasi partai politik ini diawali dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 14 Desember. Jadi masa pendaftaran partai politik inilah dia dihitung dari 17 tahun ya Pak. Bukan pemilunya, tapi masa pendaftaran partai politik ini gitu. Jadi kalau misalkan dia kurang, ya dia kurang dari 17 tahun, dia masih 16 tahun misalkan, ya dia harus menyertakan bukti akta nikah dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan data Sipol ini nanti KRI Pak, coba konfirmasinya dari DPP KRI karena yang buat sistem ini KBRI. Seperti itu. Terus satu lagi tadi, ada lagi. Nomor induk kependudukan, NIK. Oh ya, NIK yang belum terdaftar di DPB. Jadi misalkan gini, Bapak Ibu sudah menyertakan 1000 anggota ke dalam Sipol. Nanti dicek. Dari 1000 itu ternyata ada 100 yang tidak terdaftar di dalam DPB. Kan gitu. 100 ini akan kita kirim ke Dukcapil yang punya data siang. Dukcapil akan mengecek 100 orang ini, ya 100 KTP ini, apakah terdaftar di dalam siang atau tidak. Kan cara normatifnya, kalau NIK ini muncul berarti kan yang terbitkan Dukcapil kan gitu. Kalau misalkan kata Dukcapil, oh ya 100 ini ada di siang, itu nanti secara otomatis menjadi memenuhi syarat MS. Seperti itu Pak. Dan data tersebut akan kita masukkan ke dalam DPB, ya, dalam DPB kita. Tapi kalau seandainya dari 100 tadi dicek sama Dukcapil, oh ada 10 nih yang nggak terdaftar di dalam siap Dukcapil, kan gitu. Berarti 10 ini nanti tidak bisa. Seperti itu. Kita nggak tahu ya sumber NIK-nya dari mana. Karena Dukcapil sendiri nggak mengakui, karena kan yang punya NIK ini kan Dukcapil, gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang kedua. 5 orang penanya kami undang. Ada? Wah, sudah paham semua kayaknya. Berarti penjelasan Pak Nurdin tadi betul-betul mantap. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, dan memang waktu kita juga terbatas. Oh ya, Kesimpulan. yes, Pak Nurdin akan. Oh, ada? Ya, silakan Pak. Oh, Pak Ute. Satu penanya lagi. Salam. Berdiri. Nah, biar kelihatan. udah berdiri tuh Bang. Udah. Kecil orangnya. Ketua Bawaslu juga bisa hadir beserta jajarannya yang juga hadir. Seluruh perdana menteri yang hadir pada hari ini. Dengan saya SPLU dari KIP, Komite Independen Pemilu Jakarta. Saya mungkin memberikan sedikit masukan saja kepada kita semua, terutama kepada rekan-rekan politik yang sedang mendaftar sebagai peserta pemilu 2024.
memberikan masukan. Kami berharap supaya forum ini dimanfaatkan sebagai media dalam rangka koordinasi ini, sehingga pelaksanaan verifikasi yang akan dilaksanakan nanti benar-benar dapat menghasilkan partai-partai yang akan lolos sebagai peserta pemilu. Hal yang ingin kami sampaikan bahwa pelajaran kita atau pengalaman kita di tahun 2019 itu banyak sekali partai-partai yang terdaftar di pemerintahan, kurang lebih 75 partai. 75 partai. 73 yang terdaftar di pemerintahan. 75 partai. Pendaftaran nanti itu 75 partai. 2019 itu kurang lebih 23 yang lolos. Partai. 25 yang lolos. 2019. Kemudian lolos ke Senayan itu cuma 9. Tapi mau saya katakan bahwa banyak sekali partai politik yang tidak lolos verifikasi atau yang tidak lolos terdaftar itu karena memang persyaratan yang tidak terpenuhi. Yaitu diantaranya yang paling yang kita ketahui itu adalah pada saat verifikasi faktual. Nah di sini mau saya katakan bahwa ini tidak ada tapi pengalaman di hampir seluruh Indonesia ya. Partai-partai politik yang ketika melakukan verifikasi faktual tidak seperti yang ada dalam verifikasi administrasi. Jadi banyak poin-poin yang tidak terpenuhi sehingga banyak partai politik yang juga tidak lolos menjadi peserta pemilu. Nah, kami berharap rekan-rekan partai yang ada di sini itu memperhatikan poin-poin yang ada dalam PKPU nomor 4 itu. Dan hal yang paling penting juga, kalau bila perlu, PKPU itu dimiliki oleh masing-masing calon peserta pemilu supaya dalam pelaksanaan verifikasi baik administrasi maupun faktual itu mereka semua memenuhi apa yang menjadi perintah dalam aturan itu, sehingga mereka juga kita berharap semua lolos sebagai peserta pemilu. Karena di banyak tempat ada yang tidak lolos dan itu mereka marah dengan berbagai alasan. Mereka udah punya punya sekretariat, tapi karena sekretariat itu setelah diverifikasi itu minjam rumah orang. Ini pengalaman ya, ini kami sampaikan, ini bukan di Jakarta tapi di luar Jakarta. Nah ini semoga tidak terjadi pada kawan-kawan partai politik di Jakarta ini. Benar-benar faktualitasnya nyata. Kalau dia punya sekretariat itu kontrak yang kontrak, hak milik ya hak milik. Jangan kemudian rumah orang dipinjam, kemudian dia bilang ini hak milik. Ini contoh-contoh yang kemudian beberapa partai politik di tahun 2019 itu tidak lolos. Kemudian mereka marah, mereka kepung KPU, mereka minta untuk diloloskan. Tapi karena itu tadi sudah memenuhi persyaratan. Nah, poin terakhir ingin kami sampaikan juga kepada penyelenggara pemilu KPU, bukanlah seluas-luasnya akses kepada partai-partai politik yang hendak mendaftar. Perbanyaklah sosialisasi sehingga partai-partai politik ini dapat dengan mudah untuk memahami, mengetahui, sehingga mereka juga merasakan bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh KPU itu juga berimbas kepada mereka. Nah yang terakhir, bagi partai politik jangan sungkan-sungkan untuk melakukan koordinasi dengan tiap-tiap KPU di wilayah mereka. Koordinasi maupun melakukan pematangan dalam aturan-aturan yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga rapat kali ini dapat membuahkan hasil dan harapan kami terbesar adalah semua partai politik ini lolos menjadi peserta pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi Pak Budi? Oh, masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Alia dari PSI. Pak, saya ingin bertanya untuk verifikasi administrasi dan juga faktual itu apakah hanya sampai tingkat kepengurusan di provinsi dan juga kabupaten kota atau hingga sampai tingkat kecamatan, Pak? Karena terakhir kami mendapat kabar dan juga sedang persiapkan juga bahwa kepengurusan kami juga didaftar tingkat kecamatan. Nah, apakah
untuk partai yang masih belum lolos PT itu nanti akan diverifikasi secara faktual hingga tingkat kecamatan atau sampai tingkat kabupaten atau kota saja. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kecamatan. Terima kasih ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdillah dari Partai Pelita. Kami adalah sebuah partai baru, ya. Kami mau bertanya terkait dengan proses perekrutan anggota. Kami kan mengadakan beberapa program. Nah, apakah program kami ini nanti kalau misalnya mohon maaf dalam merekrut anggota ini akan dianggap sebagai mencuri start kampanye atau seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, dalam dinamika sebuah partai politik itu kan biasanya ada selalu namanya pengurus atau anggota, apalagi kita baru gitu ya, yang keluar masuk, yang dinamikanya mungkin ya kadang-kadang ada yang cocok atau nggak sesuai dengan pimpinan atau seperti apa. Nah, apakah dari KPU akan mensiasati seperti apa jika ditemukan saat verifikasi ternyata sudah bukan itu lagi pengurusnya? Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak dari Partai Pelita. Pelita ya. Masih ada? Satu lagi. Nggak ada. Cukup? Ya, mungkin bisa langsung direspon Pak Nurdin. Baik, tadi Bang Pelu ya dari KIPP, sebenarnya harapannya sama, gitu kan, semakin banyak semakin bagus, itu harapannya sama, semakin berwarna. Tapi kami juga bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tidak bisa juga ketika tidak memenuhi syarat kami buat memenuhi syarat atau sebaliknya. Gitu. Jadi kami on the track aja ketika misalkan data tersebut memang memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Jadi tidak bisa karena pengen banyak terus kemudian menafikan aturan, itu juga nggak bisa. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya kami akan bekerja secara profesional, berintegritas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian terkait dengan faktual administrasi ini memang dilakukan sampai tingkat kabupaten kota. Jadi proses faktual ini kepengurusan itu sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian terkait dengan program, kalau kita lihat definisi kampanye itu kan ketika masuk masa kampanye. Mungkin nanti Bang Mahyudin, Pak Mahyudin, pimpinan ini bisa menjelaskan juga kategori pengawasan dalam hal kampanye itu seperti apa. Gitu. Sekarang pesertanya dia belum ada, gitu kan. Seperti itu. Kemudian kalau proses bagaimana mensiasati, sebenarnya gini. Dalam proses verifikasi ini, yang pertama itu adalah verifikasi administrasi. Apa yang kita verifikasi itu adalah data yang ada di input di dalam sipol, kemudian KTP dan KTA. Itu yang kita verifikasi sebenarnya. Ketika ada KTP-nya, ada KTA-nya, ada data yang diinput di sipol, ya kan? Secara umum memenuhi syarat, kan gitu. Secara administrasi. Tapi ketika di faktual, artinya kan namanya faktual itu, dan ini sampling ya. Faktual ini kan kita harus ketemu orangnya, benar nggak? Iya. Kalau seandainya pada saat faktual dia sudah tidak mendukung, ya artinya mengundurkan diri, misalkan. Dia sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan. Nanti dalam masa perbaikan, nah itu bisa ditindaklanjuti. Jadi proses verifikasi itu administrasi, ya jangan khawatir ketika administrasi misalkan pada saat itu belum memenuhi syarat, nanti ada yang namanya verifikasi administrasi perbaikan. Seperti itu. Setelah administrasi perbaikan, ini baru menentukan apakah partai tersebut dilanjutkan pada verifikasi faktual atau tidak. Kalau misalkan secara umum keseluruhan ya se-Indonesia, partai tersebut dianggap memenuhi syarat dan lolos verifikasi administrasi,
ya dalam masa verifikasi administrasi perbaikan misalkan, maka lanjut ke verifikasi faktual. Nah, kemudian pada saat verifikasi faktual ternyata dalam prosesnya masih banyak yang BMS atau belum memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan verifikasi faktual perbaikan. Ada rasanya. Ya, dalam proses verifikasi administrasi perbaikan ini baru yang menentukan ya apakah partai tersebut dianggap lolos ya karena sudah memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Dan ini baru nanti ditetapkan di tanggal 14 Desember tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting ya Bapak Ibu sekalian tetap membangun komunikasi ya di antara kita. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Prinsip kami melayani. Siapapun yang bertanya ya dilayani. Ya, call center kita ada atau Japri, kita juga bisa kan gitu. Atau kita nanti bikin grup ya, Pak Bisa ya, grup partai politik calon peserta pemilu, itu dibikin grup, segala apapun informasinya akan disampaikan. Nah, yang terakhir juga saya sampaikan, diharapkan Bapak Ibu semua, partai politik peserta pemilu juga ikut membaca PKPU 4 ini. Ya, PKPU 4 2022 ini dibaca juga. Sama Juknis 259 itu dibaca. Ada di bit.ly ya. Linknya ada. Nanti bahan kita ini sama Juknis, kemudian ada PKPU 4 itu dikirim dan ini dibaca supaya kita bisa paham sama-sama. Gitu ya. Takutnya nanti kalau kita nggak paham, ya kan? Udah gitu ngotot lagi marah-marah, nah ini salah. Ya udah nggak paham, ngotot ya. Makanya kita baca sama-sama supaya kita pahami sama-sama. Kalau tidak ada atau beda pemahaman baru kita diskusikan, kan enak. Tapi kalau nggak paham diskusi susah juga. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nurdin. Bapak Ibu sekalian, karena dalam rapor kita kali ini hadir juga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kami mohon bapak-bapak yang mewakili lembaga untuk bisa memberikan pendapat dan fatwanya dalam tanda kutip agar pelaksanaan tahapan verpol ini dapat berjalan dengan baik. Pertama kami persilahkan kepada Pak Mahyudin dari Bawaslu DKI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa saya harus menyebutkan satu persatu di dimensi waktu dan juga situasi yang perlu kita bersihkan atau mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan rapat kita hari ini setelah kita ikuti secara baik dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Nurdin lewat pemaparannya tentu itu berdasarkan pada sebuah atau berdasarkan regulasi-regulasi yang ada, baik berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian putusan MK 55 tahun 2020, kemudian BKPU 4 tahun 2022. Artinya apa yang telah disampaikan itu kan merupakan suatu aturan main yang harus kita laksanakan. Karena tidak ada satupun yang saya lihat juga tadi di luar daripada apa yang terdapat dalam regulasi itu. Nah, sehingga menuntut kesiapan kita bagi teman-teman partai politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi sampai dengan penetapan di tanggal 14 Desember nanti adalah upaya-upaya kita bersama untuk mengawal bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kita juga sebagai pengawas pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan itu. Bahwa tugas kami sebagai pengawas juga akan tetap mengontrol, mengawasi setiap tahapan-tahapan yang ada, baik pada saat tahapan verifikasi administrasi, juga pada saat verifikasi faktual yang terjadi di lapangan nanti. Nah, memang kita berharap bahwa upaya-upaya sosialisasi dan koordinasi seperti ini kan upaya untuk mengurangi gap pemahaman kita
terkadang kita kan di dalam memahami regulasi itu kan memiliki suatu pandangan yang berbeda. Dengan adanya rapat koordinasi yang kita lakukan hari ini, banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk bisa dijawab, sehingga pada saat di lapangan nanti untuk memudahkan bagi kita semua. Iya. Karena kita berharap sebagai Bawaslu juga untuk menghindari adanya sengketa. Karena pada akhirnya nanti bahwa di dalam akhir dari penetapan nanti ada proses sengketa yang mungkin dari partai politik yang dikatakan nanti tidak masuk dan lolos dalam peserta pemilu, maka ujungnya di Bawaslu. Maka kita sebagai Bawaslu juga sudah menyusun kekuatan-kekuatan kita di pengawas pemilu untuk mengawal proses ini. Jangan sampai ada hal yang terlewatkan di dalam proses verifikasi yang terjadi pada